Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Puspa Putri Yustianto dengan NIM K54210448 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran geografi kelas 12 dengan judul Pengaruh Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terhadap Kebahagiaan Penduduk. Yang pertama, ada indeks kebahagiaan penduduk. Indeks kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan Index of Happiness adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan dengan tingkat kebahagiaan yang dimilikinya. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu yang diukur setiap tahunnya. Yang mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Yang kedua ada pengaruh pengembangan wilayah terhadap indeks kebahagiaan. Pengembangan wilayah merupakan upaya strategis dalam pembangunan yang bertujuan memberdayakan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah sendiri memiliki pengaruh besar terhadap indeks kebahagiaan. Karena pembangunan yang perbaikan di suatu wilayah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Beberapa pengaruh yang spesifik dari pengembangan wilayah terhadap indeks kebahagiaan adalah: 1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang mana pada hal ini pengembangan wilayah yang menciptakan lapangan kerja baru, mendukung usaha lokal dan memperbaiki infrastruktur ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi manusia. Yang kedua, ada kualitas dan akses infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan internet memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ada akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan fasilitas pendidikan yang baik, maka anak-anak di wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Yang keempat, ada lingkungan sehat dan bersih. Pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan seperti taman kota, pengelolaan limbah, dan juga penghijauan merupakan sebuah kontribusi terhadap kualitas udara, air, dan lingkungan yang sehat. Yang kelima, ada keterhubungan dan interaksi sosial, yang mana pada wilayah yang berkembang cenderung memiliki fasilitas umum seperti taman, pusat komunitas, atau ruang publik yang memunculkan interaksi sosial yang lebih aktif. Interaksi sosial yang sehat mendorong hubungan sosial yang kuat dan mendukung rasa kebersamaan yang penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keenam, rasa aman dan keamanan. Pengembangan wilayah yang menyertakan peningkatan keamanan seperti penerangan jalan, pos keamanan, atau kehadiran polisi di wilayah-wilayah publik membuat masyarakat merasa lebih aman. Secara keseluruhan, pengembangan wilayah yang komprehensif dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mana pada gilirannya berdampak positif terhadap indeks kebahagiaan. Implementasi pengembangan wilayah yang berorientasi pada pemerataan pembangunan antar wilayah akan memiliki pengaruh yang besar terhadap indeks kebahagiaan penduduk di suatu wilayah. Penerapan paradigma pengembangan wilayah seperti agropolitan mampu menghapus ketimpangan ekonomi dan fasilitas publik antara masyarakat desa dengan perkotaan.
Pengembangan wilayah menjadi suatu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan berbagai sumber daya dan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Pengembangan wilayah dilakukan melalui proses penataan ruang dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan wilayah sendiri berbasis paradigma ini baru menitik beratkan praktik pembangunan, adapun keseimbangan antara sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga teknologi. Pengembangan wilayah yang berbasis pada penguatan sumber daya manusia juga berhubungan dengan indeks kebahagiaan seseorang. Berikut contohnya, di Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Selatan, daerah ini merupakan destinasi wisata internasional yang diperkuat oleh seluruh komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melahirkan berbagai kegiatan wisata yang mampu menguatkan perubahan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Kedua, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, dapat mengimplementasikan perpaduan dari seluruh sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Jeneponto sendiri mampu mengembangkan wahana wisata modern serta penguatan budaya-budaya lokal dan internasional yang menjadi daya tarik wisatawan. Dari perspektif sosial, pengembangan Kota Batu di Jawa Timur dapat berkelanjutan karena terjalinnya kerjasama dan adanya peranan pemerintah, investor, serta masyarakat untuk melahirkan berbagai konsep kepariwisataan, yang mana konsep kepariwisataan yang menarik. Dalam perspektif ekonomi, pengembangan Kota Jeneponto secara bertahap mampu mengubah pendapatan daerah yang diperoleh dari kepariwisataan untuk digunakan sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pengaruh tata ruang terhadap indeks kebahagiaan. Konsep penataan ruang dapat diartikan sebagai proses pengelolaan dan pemanfaatan ruang untuk menghasilkan struktur dan pola ruang yang baik sesuai dengan tujuan pembangunan. Indeks kesejahteraan sendiri merupakan parameter kesejahteraan subjektif yang dinilai berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Sebagai contoh, ini ada kota A dan kota B. Pada kota A sendiri mengidentifikasikan pemanfaatan ruang yang baik yang sesuai dengan asas penataan ruang, yaitu kawasan dengan struktur ruang kota yang dilengkapi dengan fasilitas memadai dan juga ruang permukiman yang mampu menjadi tempat hidup yang lebih baik untuk masyarakatnya. Adapun pada gambar yang B yang sudah terlampir, menunjukkan potret pemanfaatan ruang wilayah yang kurang sesuai dengan asas penataan ruang. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sejumlah lahan dan juga masalah seperti sampah dan pemukiman yang kurang tertata. Berdasarkan dari dua gambar kota A dan kota B yang ada di slide sebelah, perbedaan kondisi kedua pemanfaatan ruang tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penataan ruang sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan subjektif untuk seorang masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tata ruang yang baik akan cenderung merasa aman, nyaman, dan memiliki kepuasan hidup yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tata ruang yang kurang baik, menurut Iskandar et al. Tahun 2016. Contoh permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Semarang, ini juga merupakan sebuah contoh selanjutnya. Kota Semarang ini telah menunjukkan banyak kemajuan pertumbuhan pembangunan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, didukung oleh iklim investasi kondusif, serta stabilitas politik dan keamanan yang terjaga telah berhasil mendorong perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa sebagai lokomotif perekonomian Kota Semarang. Pencapaian semacam ini belum sepenuhnya mampu mengatasi sejumlah permasalahan klasik
dan mengantisipasi kerusakan lingkungan menurut Beta tahun 2017. Banjir limpasan air laut atau yang biasa disebut dengan banjirop, penurunan kualitas udara dan air, kesampautan lalu lintas, dan tingginya migrasi masuk penduduk atau immigration masih terus terjadi di Kota Semarang. Secara kontradiktif, kecenderungan pembangunan tata ruang Kota Semarang ini belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.